Selamat malam nomor 3 nih sekarang nih. Oke, lanjut materi yang kemarin ya. Mudah-mudahan sih malam ini kelar untuk Python. Untuk minggu depannya mungkin langsung bisa untuk apa namanya yang mulai Nampes dan Pandas. Untuk Nampes dan Pandas itu nanti untuk analisis data. Jadi untuk pengenalan tentang data di Python bisa selesai hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan sudah bisa untuk pengolahan data. Oke, kemarin kan kita sampai di logika ya, prater logika ya. Buka dulu. Oke, kemarin kan kita sampai ini ya, variabel logika. Jadi jika variabelnya itu 20, A sama dengan 20, jika A lebih besar dari 3 dan A lebih kecil dari 10, artinya apa? Kalau N kan berarti kan kalau N itu dua-duanya harus benar. Kalau dua-duanya ada salah satu yang salah, maka hasilnya adalah salah, gitu ya. Jadi logika N itu ketika dua-duanya itu harus benar. Nah, kemudian untuk OR itu jika salah satu nilainya benar, maka hasilnya true, gitu. Jika A lebih besar dari 3, A lebih besar dari 3 benar. A kurang dari 4 salah. Nah, salah satunya kan ada yang benar, maka nilainya harusnya true. Kalau N itu dua-duanya harus benar. Jika salah satu salah, maka dia hasilnya false. Nah, untuk logika not N, berarti kita lihat N-nya dulu nih. N-nya ada keduanya benar enggak gitu ya. Nah, di sini N-nya A lebih besar dari 3 benar. Dan A lebih kecil dari 10 salah. Berarti ini kan hasilnya akan salah kan, false. Nah, false ini karena dia ada konotasi not, apa, ada perintah not, maka dia hasilnya akan true. Berarti not false kan, berarti kan hasilnya true. Nah, yang untuk ini, logika not or, jika keduanya ini salah satunya benar, maka dia hasilnya true. Karena ini ada not, maka dia hasilnya pasti false. Kita buktikan. Nah, ini kan false kan. Karena ada salah satu ini salah, maka hasilnya false. Kemudian untuk OR, ada salah satu yang benar, maka hasilnya. Nah, yang ini, karena dia N, harus keduanya kan benar. Karena ini keduanya ini ada yang salah satu yang salah, maka hasilnya false. Tapi karena di sini ada not, maka dia hasilnya jadi true, not false kan, jadi hasilnya true. Nah, kemudian yang untuk yang ini, keduanya, kalau ada salah satu yang benar, hasilnya pas harusnya true ya. Ini salah satunya benar nih, A lebih besar dari 3, tapi A lebih kecil dari 10. Harusnya benar ini, karena salah satunya dia benar. Tapi karena ada not, jadi hasilnya false. Kebalikannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk keanggotaan ya. Ini kemarin kan logika ya. Sekarang untuk keanggotaan. Keanggotaan. Misalkan gini, ada variabel dengan data list. Variabel list ya. Variabel. Variabel list di mana X sama dengan variabel X ini memiliki nilai list durian misalkan. Durian. Kemudian mangga. Kemudian pisang. Sorry, pisang. Oke. Nah, kita akan cetak listnya ya. Cetak dengan perintah print dari X. Nah, X ini di sini kita nggak pakai string karena apa? X di sini variabel X ini ya. Jadi dia nggak perlu pakai
apa nggak pakai ini, nggak perlu pakai tanda petik karena dia bukan string, tapi dia sebuah variabel dari X. Oke, kita operasikan bahwa ini salah masih variabel X durian. Sorry, printnya kecil. Print X. Nah, dia muncul tabel durian, mangga, pisang. Durian, mangga, pisang. Kemudian kita mau eh, cari, misalkan kita mau ada operator in. Operator in itu kan untuk mencari nilai mangga di variabel X itu nilai yang keberapa dia. Gitu ya. Oh, misalkan enggak, misalkan gini, apa namanya? Misalkan kita mau print mangga ya, misalkan print mangga mangga in X. Kita mau mencetak list mangga di dalam variabel X. Nah, hasilnya adalah true. Jadi dia apa? Artinya dia itu apakah mencari nilai benar atau salah, apakah ada mangga di dalam nilai X gitu ya. Mencari apakah ada list mangga di dalam variabel X. Terus kemudian ada namanya not in. Not in itu untuk memberikan pernyataan misalkan mangga not X gitu. Apakah tidak ada mangga, apakah tidak ada variabel, apakah tidak ada list mangga di dalam variabel X? Jawabnya false. Karena dia mangga ada di variabel X ini. Jadi itu untuk mencari nilai mangga di dalam variabel X. Ini untuk keanggotaan ya. Misalnya ada variabel untuk yang misalnya itu dalam masuk ke anggota variabel. Kemudian ada fungsi identitas. 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 Kita masukkan variabelnya. Variabel. Misalkan A3. B sama dengan C sama dengan 5. Nah, kita mau membandingkan apa identitas ya. Apakah benar gitu ya. Apakah benar bahwa A ini adalah sama dengan B gitu misalkan gitu. A sama dengan B dengan operator is. Operator is apa is? Print kurung A is B. Apakah A itu adalah sama dengan B? Jawabnya adalah benar. Kemudian jika is not, apakah misalkan A is C, misalkan gitu ya. Apakah A itu sama dengan C? Jawabnya false. Karena A 3, sementara di C adalah 5. Nah, kemudian ada operator is not. Operator operator is not. Print A is not B. Apakah A bukan dari apa? Bukan B? Apakah A tidak sama dengan B? Jawabnya false. Karena A sama dengan B. Nilainya sama ya kan, sama-sama 3. Print A is not C.
apakah A tidak sama dengan C, jawabnya benar. Ini untuk identitas. Jadi menggambarkan bahwa ada sekumpulan data yang identitasnya itu sama ya, sama dengan kumpulan data di variabel yang lain. Ini untuk mengecek kebenaran identitas bahwa ada variabel yang nilainya sama. Kemudian ada untuk pernyataan kondisi. Pernyataan kondisi, misalkan itu biasanya menggunakan if sama if else. If sama if else. Atau juga yang menggunakan else ya. Nanti kita coba menggunakan if dulu ya. Dulu. Misalkan ada kelompok usia. Kita menggunakan variabel usia ya. Variabel usia. Misalkan ada usia, variabel usia yang isinya adalah usia 36. Kita mau namanya tuh jika datanya nanti benar, usia misalkan kita mau kasih apa namanya percabangan ya, percabangan itu untuk mempraktikkan logika if. Misalkan kita mau kasih jika usianya ini benar di atas dari sama dengan 36, ini 36, maka kondisi yang dijalankan kondisinya adalah sebagai berikut. Misalkan if usia lebih besar sama dengan 36, nah, maka yang di-print atau yang ditampilkan adalah string kelompok usia paruh baya. Ya, paruh baya. Jadi jika usianya di atas 36, maka yang ditampilkan adalah kelompok usia paruh baya. Nah, kemudian ada kondisi lain, jika usianya kurang dari 36, maka kondisinya ada sebagai berikut. Berarti if usia kurang dari 36, maka print kelompok usia, ada string usia pekerja, kan gini ya, pekerja. Oke, saya clear dulu. Kemudian kita jalankan nih. Jika kita jalankan, di line 3 ada tab. Nah, karena usianya di atas 36 atau sama dengan 36, kondisinya adalah parubaya ya, maka yang ditampilkan adalah, yang di print tadi adalah kelompok usia parubaya. Nah, coba kalau kita ganti, misalkan di bawah 36, misalkan ganti 30 ya, maka yang di print adalah kondisi yang sebalik. Nah, kelompok usia pekerja. Jadi ini untuk kondisi ketika ada dua kondisi yang dijalankan, maka kita menggunakan perintah if. Nah, bisa juga menggunakan else. Kalau menggunakan else, tadi di sini nggak usah pakai ketikan ini lagi, tinggal dikasih else saja. Else. Ini.
Bisa diganti else. Else sebalik. Nah, di clear apa di chapter dulu. Clear. Kita coba jalankan. Oh, else-nya harus ketik dua ya. Else. Nah, kelompok usia pekerja. Kalau dia 36, nah, kelompok usia paruh baya. Jadi, tadi kondisi ini bisa diketik seperti ini dengan kondisi kebalikannya ya, berarti kurang dari 36, atau bisa diganti dengan else. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan elif. Nah, elif ini jika kondisinya bermacam-macam, jadi nggak cuma dua kondisi saja, tapi ada misalkan ada 4 kondisi, 5 kondisi, itu bisa menggunakan elif. Elif misalkan gini, ini ada elif, elif ya. Misalkan usianya kita taruh usianya 17 dah, 17. Jika kondisinya adalah 0 sampai 14, maka sininya kita ganti lebih besar dari 0, misalkan gini ya, 0, dan usia kurang dari 15. Jika usianya lebih besar dari 0 dan kurang dari 15, artinya kurang dari 15, 14 ya, 14 kan kurang dari 15. Jadi kelompok, misalkan kita taruh kelompoknya adalah anak-anak. Nah, kemudian di sini jika usianya 15 sampai 24, misalkan gitu, maka di sini adalah elif, kita kasih lagi usia lebih besar dari 15 dan usia kurang dari 25 ya. Kurang dari 25. Maka kelompok usia muda misalkan. Muda. Nah, kemudian ada kondisi lagi jika usia 25 sampai 34, maka kondisinya sebagai berikut. Nah, tambah lagi elif usia lebih besar dari 25 dan usia kurang dari 30. Harusnya pakai maka kondisi yang dijalankan print print kelompok pekerja misalkan. Nah, untuk selebihnya tinggal baru else ya. Nah, sini misalkan kondisi yang selebihnya. Kondisi selebihnya. Selain dari di atas. Else titik 2 tinggal kasih print kelompok paruh baya, kelompok usia paruh baya. Kalau mau ditambahin lagi boleh aja. Jadi kalau ada tambahan lagi ya elif, terakhirnya baru else. Oke, kita jalankan. Nah, karena dia
umurnya tadi diisi 17, maka dia masuknya ke kategori ini ya, usia muda. Coba kalau kita ganti dengan usia 12 misalnya, 13 misalkan. Nah, dia kelompok anak-anak. Kalau dia dijalankan misalkan usia 30, maka yang terjadi adalah kelompok pekerja. Ini untuk kondisi ya, kondisi jika ada beberapa kategori yang harus dijalankan. Nah, nanti bisa dilanjut nanti pas satu nanti apa kalau usianya ini adalah inputan nanti ada nanti bentuk penamaan fungsi nanti. Kalau nanti usia ini nggak diketik seperti itu tapi ada input ya. Misalkan kita mau input mau dijalankan dengan input 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 eh, input misalkan ini integer ya. Float aja ya, float. Float yang mana isinya adalah usia. Tarik ya. Oh sorry kebalik. Float input float input. Oke, misalkan kita masukkan di sininya masukkan usia. Oke, kita jalankan string float di line 6. Nah, tipe datanya adalah integer, dia nggak mau pakai float. Oke, integer misalkan kita masukkan usianya adalah 6, misalkan 6 tahun misalkan. Baru kita enter kelompok anak-anak. Jalankan lagi. Misalkan usianya 23. Misalkan usianya adalah 23. Nah, kelompok usia muda. Kita jalankan lagi. Kita tes yang usia 35 misalkan. 36. Nah, kelompok usia paruh baya gitu. Jadi ini katanya jika datanya adalah data inputan. Ini kalau misalnya hanya string aja ya, kalau data kosongnya tidak bisa. Nah, kita kosongkan kan karena kosong, dia nggak ada nilainya di sini. Tinggal di input aja, 3. Nah, jadi untuk ini kan hanya untuk tampilan aja, masukkan usia. Oke, Oke, sampai sini jelas ya yang ditanyakan. Jelas ya, kalau jelas, ada yang mau ditanyain? Bang, Ya, berarti itu udah kayak yang di Excel ya. Kalau di Excel kan bisa usianya lebih dari 15, kemudian usia, kemudian yang lebih besar sama dengan nol.
Kalau ini harus pakai penghubung dan gitu ya. Oh iya, menghubungnya dan di sini. Kalau di Excel kan Kalau cuma titik-titik koma aja ya langsung menghubungkan ya. iya jadi pakai itu. Oh, Terus kalau pakai sih kalau kalau di Excel pakai pakai tanda juga deh kayaknya nih. Pakai tanda iya pakai apa? tanda kayak gitu, heeh. N Tapi itu ya. Pak N yang tapi heeh, yang model simbol ya. iya. Kalau dibalik bisa ya berarti ya. Misalkan usia lebih kecil dari 12, N-nya yang lebih besar sama dengan nol, dibalik itu posisinya. Nggak jadi Oh, masalah kalau ya. dibalik ya. Sebentar, kalau dibalik kayaknya nggak bisa ngupdate ya. Oh, ini dia. Misalkan dibalik bisa aja sih sebenarnya. Traffic, traffic. Usia lebih kecil dari 15. Usia lebih besar dari 6. Sama, sama aja sih dibalik. Sama aja ya berarti bisa Mm-mm. jalan gitu ya. Ya, bisa Makasih Bang. jalan. Ya. Ini kan kalau biasanya kan orang kan mengurutnya dari kecil ke besar gitu. Kalau dibalik sebenarnya sama. Kalau di Excel kayak pakainya ini ya. Ke bisa langsung nol sampai ya. Nol sampai gini. Sampai bisa. Lebih besar. Oh, misalkan. Mana kalau dia? Di Excel. Oh, dia harus pakai if. Banyak. Oh, bisa langsung kalau di Excel ya. Dapat N. Misalkan C besar dari nol, maka dia muda lebih besar dari 15, dia bekerja. Kalau dia taruh 15, eh, oh sama dengan 15 sama dengan 15 D2 kan ada 3 D2 lebih besar sama dengan 15, misalnya sama dia 16, maaf, D2 lebih besar dari kosong, muda.
Ya 2 bisa 15. Kayaknya harus kita. Oke, oke. Nggak lupa saya ini. Ya, cari aja di sini. Lemot banget ya. Lemot banget. Lemot.
Oke, ntar dilanjut aja lah. Soalnya kayaknya error. Oke, dua kondisi. Kondisinya mau. Lanjut aja ya. Ntar dilanjut kalau ini. Ya, Bang. Ya udah aja Bang, makasih. Ya, dilanjut lagi deh. Share. Gak lupa saya pakai Excel. Oke, lanjut untuk sekarang yang perulangan ya, untuk while loop perulangan. Misalkan kondisi ketika kita punya variabel X, di mana X-nya adalah 1. Kita mau mengulang, misalkan kita jika kondisinya itu X kurang dari 6, maka kita akan mencetak angka berulang-ulang kali sampai dia mendekati posisi 6. Misalkan while X kurang dari 6. Bang, share mana sih? Kelihatan nggak? Gak ada. Kelihatan. Kelihatan. Dah. Wah, ngantuk nih kayaknya nih. Enggak, aku buka. Oh, Bang Yus apaan sih? oke. Aku buka ini yang apa sebelah mukanya Bang. Iya. Maka print X ya, print X. Nah, X-nya akan di print berulang-ulang kali sampai dia sampai ke angka 6 misalnya. X plus, jika dia belum sampai 6 maka dia akan sampai ditambahkan 1 sampai dia mendekati ke 6. Tambah 1. Jadi jika X-nya, kan X kan awalnya 1 nih, variabel 1. Nah, jika kondisinya X ini kurang dari 6, maka dia akan nge-print X-nya ini. X-nya akan di-print sampai dia ke angka 6. Nah, dengan catatan X kan ditambah 1 ya. Setiap X ditambah 1. Nanti dia akan belum nyampe 6, maka dia akan terus mencetak lagi, tambah 1 lagi sampai dia akan kembali ke 6. Sampai ke angka maksimalnya. Nah, misalkan dia di 1, 2, 3, 4, 5. Ketika X-nya sama dengan 5, maka dia sudah nggak bisa ditambahkan ya. Karena sudah, nah kalau diambil sama dengan, nah dia akan menambah ke 6. Gitu. Jadi dia akan mencetak X-nya ini sampai dia ke angka 6, karena dia sama dengan 6. Ya. Kalau dia kurang dari 6, selama X-nya ini kurang dari 6, dia akan cetak lagi sampai dia ke angka kurang daripada 6. Ini untuk perulangan. Perulangan ini bisa juga digunakan untuk variabel yang sifatnya list. Misalkan kita punya list data mana angka 1, 2, 3, 4, 5. Punya angka list 5 data misalkan. Nah, kita mau mencetak angkanya tadi ya. Ini menggunakan for kalau for X. Nah, di dalam X ini ada angka. Sorry, ini adalah angka ya. Kita punya list angka ini ya. Variabel angka yang isinya adalah list 1 sampai 5. Nah, for X in angka, jadi di dalam X-nya ini akan kita cetak sebuah angka. Print X. Sorry, kurang. Nah, jadi ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam variabel angkanya adalah angka list 1 sampai 5. Nah, angka ini akan kita cetak sebanyak angka yang ada di dalam list ini. Kalau ini di list ini ada 10, ya dia akan nyetak sebanyak 10 angka ya.
Nah, gitu. Jadi ini fungsinya for ini for loop sama while loop ya. Kalau while itu tinggal ketik plus satu aja. Jika kondisinya, tadi ada kondisi di mana ketika dia kondisinya kurang daripada yang dinyatakan di dalam while-nya tadi, maka dia akan mencetak sebanyak angka itu sampai mendekatin ke angka yang dikondisikan tadi. Nah, kalau ini for gunanya untuk mencetak angka yang sudah di-list-kan di dalam variabel. Nah, ada lagi yang namanya nest loop. Nest loop itu digunakan untuk apa ya? Perulangan yang apa namanya? Perulangan ini sebuah simbol, misalnya kita mau mengulang sebuah simbol yang mana akan kita kondisikan kita cetak sebanyak yang kita inginkan. Misalkan kita punya simbol bintang, misalkan kita ada simbol, kita mau mencetak simbol bintang, variabel cetak simbol bintang berulang. Misalkan for x in range, for x in range. Jadi kita akan kan di dalam itu ya namanya kan x ini kan horizontal ya, garis yang horizontal. Ya, horizontal itu misalkan kita mau mencetak sebanyak 5 baris, 5 baris. Kemudian kita mau cetak y-nya kan ke atas ya. Y ke atas kan kalau dalam y itu kan garis horizontal garis vertikal. Misalkan kita mau cetak y-nya for y in range 10. Misalkan jadi di dalam baris ini kita mau bikin sebanyak 5 baris, kemudian sebanyak 10 kolom gitu ya. 10 kolom. 10 kolom. Nanti ada 5 baris ini, 5 baris. Nah, apa yang mau kita cetak? Yang mau kita cetakkan kita print simbol bintang misalkan. Bintang. Bintang. Kemudian terakhirnya n-nya adalah kosong. Jadi nanti setelah dia terpenuhi sebanyak 5 baris dan 10 kolom tadi sudah terpenuhi, maka baris akhirnya itu adalah kosong. Kemudian kita print. Kita print dari yang tadi ya, print ini. Di baris ke line ketiga. Oh, ini harus ada ini. Di dalam X vertikal ada 5 baris. Y-nya adalah 10 kolom. Yang dicetak adalah bintang dan N-nya adalah kosong. Dan kita cetak, kita print. Jadi ada 5 baris dan kolomnya adalah 10 ya. 10 sebanyak 5 kali 10, 5 baris dan 10 kolom. Ini untuk yang next loop. Nah, selanjutnya number ya, fungsi dari number. Number itu digunakan untuk kita mau merubah variabel ya, yang isinya adalah sebuah angka. Merubah variabel dari angka. Misalkan kita punya number, punya angka, number.
nilai awalnya misalkan adalah X, variabel X punya nilai awal 99. Nah, dari angka ini kita mau mengkonversikan. Jadi angka ini kan angka ini kan dia sifat apa integer ya. Angka ini kan integer. Kita mau ubah menjadi float. Ini integer, ini adalah integer. Misalnya kita punya angka jangan tipe integer. Integer. Tambahin lagi deh, ini ada angka lagi yang Y-nya kita punya angka Y yang float. Float itu untuk desimal, apa untuk pecahan ya. Y akan 3,14. 3,14. Nah, di sini kan ada tipe data integer atau tipe data float. Misalkan kita mau mengubah dari angka yang integer ini, kita ubah menjadi angka float atau tipe kompleks. Kita ubah menjadi tipe float atau kompleks. Misalkan X-nya, nilai awalnya adalah print. Nilai awal, string nilai awal X, yang mana nilainya adalah X. Kan print X, sebenarnya kan ini adalah print X ya. Jadi X-nya ada di print. Kita kasih keterangan dia nilai awal X. Nah, kita mau ubah menjadi nilai float. Konversi ya, dikonversi ke nilai float. Nilai konversi. Konversi X menjadi float. Konversi X ke float. Float yang mana menjadi data float dari X. Jadi kita mau mengubah X ini, tadi kan print X ya, kita print X-nya, kita kasih keterangan nilai awal. Nah, X-nya ini akan kita ubah menjadi nilai float atau pecahan. Nah, jadi 99,0 karena dia angka bulat ya. Jadi komanya adalah 0. Nah, kemudian kita mau ubah juga menjadi nilai jadi kompleks. Menjadi apa data kompleks. Kita ubah ke konversi data kompleks. Ke data kompleks. Nah, tinggal kasih keterangan kompleks. Kompleks dari apa? Dari X. Kompleks X. Nah, ketika nilai normal adalah 99 tadi, kemudian diubah jadi float, kemudian diubah menjadi data kompleks. Nah, demikian juga kalau ini juga sama, tinggal kebalikannya aja. Kebalikan berarti kita copy aja. Shift, Ctrl, bawah. Alt, Shift, bawah. Alt, Shift, panah ke bawah. Nah, tinggal ubah nilai Y. Nilai Y. Nah, Y diubah menjadi integer ya, karena dia udah float, kita ubah ke integer. Jadi datanya adalah int. Ubah ke integer. Tinggal di print. Nah, 3,14. Oh, sorry, ini kan bukan X ya, tapi Y. Ini adalah print. Nah, yang tadi ini adalah 99 ini integer, diubah ke float dan kompleks. Yang 314 ini adalah data float, kita ubah menjadi integer dan kompleks.
Lanjut, sekarang ke string. Masih banyak string. String itu data huruf ya. Data huruf, data abjad. Yang mana string itu biasanya ditandain dengan tanda tik 2. Misalkan kita punya variabel kalimat, yang mana isinya kalimat itu adalah belajar analisis data. Belajar analisis data. Nah, sekarang kita print kalimat. Print kalimat. Print kalimat. Nah, dia muncul kalimat belajar analisis data. Nah, kalimat ini ada indeksnya ya. Ketika indeksnya itu adalah huruf pertama ini adalah 0, indeks ke 0. Kemudian yang kedua adalah indeks ke 1. Kita buktikan dari print kalimat di indeks ke 0. Indeks ke 0. Indeks ke 0. Atau baris kata huruf pertama ya. Nah, B. Huruf pertamanya adalah B. Berarti kalau huruf kedua itu adalah indeksnya adalah 1. Sekarang kita print untuk kalimat dari kalimat kedua sampai dengan ke 8. 2 ke 2. Sorry, 2 itu ke 8 menggunakan itu. 2 ke 8. Nah, 2 ke 8. Nah, 2 itu pasti angka yang ketiga ya. Kalau mau ke angka yang pertama berarti huruf kedua berarti 1. 1 ke 8. Belajar. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya itu adalah spasi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 9, belajar A. Berarti ke 8 itu adalah spasi. Oke. Lanjut untuk sekarang kita mau memperbarui nilai string tadi. Misalkan kita memperbarui nilai stringnya ya. Stringnya misalkan belajar analisis data. Nah, kita memperbarui nih stringnya dengan menambahkan sebuah kalimat. Print kalimat. Misalkan kalimat 4. Misalkan ada kalimat di sini, saya siap. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Ditambah dengan string belajar analisis data. Jadi ini adalah kalimat sampai dengan keempat. Berarti 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Sampai sini ya. Aku spasi ya. Kita di line Siapnya 1. kutip. Nah, oh iya, ketik. Nah, aku siap. Tadinya kan aku siap. Nah, kita mau ambil yang aku spasi saja. Tadi kan 0, 1, 2, 3, 4 sampai indeks ke 4. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4.
0123. 0123, berarti tanpa indeks keempat ya. Indeks keempat, aku siap. Aku belajar analisis data. Yang sekarang yang tentang list. Nah, list itu bedanya apa dengan tuple? Kalau tuple itu kan data yang tidak bisa diganti atau diolah, misalnya nggak bisa dimodifikasi. Nggak bisa kita rubah datanya, nggak bisa kita, hanya bisa untuk mengakses isinya saja, tapi untuk merubah nggak bisa. Nah, kalau list itu data yang bisa diubah. Cirinya list sama tuple itu, kalau list dia menggunakan kurungnya itu kurung seperti kurung array, kurung persegi ya. Kurungnya persegi. Kalau tuple itu menggunakan kurung biasa, kurung kurung buka seperti kurung biasa itu ya. Kurung melengkung itu. Nah, kita coba untuk list yang dulu ya, list dulu. Misalkan kita mau buat list. Misalkan variabel kota yang mana isinya misalkan Padang, Jakarta, Palembang, Bandung, Bogor. Nah, kita juga buat lagi variabel huruf mana isinya A, B, A, B, C, C, D, E. Kemudian kita angka 1, 2. Sekarang kita print dulu. Print kota. Print huruf. Print angka. Kita cek. Nah, dia adalah sebuah list ya. List kota, list huruf, dan list angka. Kalau list biasanya ada tanda petik begini. Petik 1. Nah, ini kan sudah kita akses ya. Kita akses memang benar adalah list ini dengan variabel kota, huruf, dan angka yang isinya adalah ini. Kemudian kita mau memperbarui nilainya. Misalkan kita mau ganti nilainya. Yang tadinya adalah ada kota Jakarta, kemudian kita mau ganti Jakarta ini menjadi Medan misalkan. Kita ganti ini, kita kasih ini aja ya supaya dia list kota awal ketahuan, list kota awal mana dia adalah kota dia. Nah, kita mau ganti nih kota awal ini menjadi yang tadinya ada kota Jakarta, kita mau ubah. Nah, kota Jakarta ini kan indeks yang ke-1 ya. Karena apa, yang dari ini Padang ini adalah indeks ke-0, Jakarta ini indeks ke-1, Palembang itu indeks ke-2, Bandung indeks ke-3, dan Bogor indeks ke-4. Jadi kalau ada 5 data,
5 list, maka yang list yang terakhir itu pasti adalah indeks yang keempat. Karena indeks pertamanya itu kalau di sini adalah 0. Kita mau ubah kota karena Jakarta ini adalah indeks ke-1 ya, indeks ke-1. Kita mau ganti menjadi Medan. Tadi menjadi Medan. Kemudian kita tampilkan lagi list kota barunya. Tampilkan list kota baru. Yang mana isinya adalah kota. Sudah berubah atau belum? Kita run. Nah, kota yang awalnya adalah Padang, Jakarta, Palembang, Bandung, Bogor berubah menjadi Padang, Medan, Palembang, Bandung, Bogor. Padahal di sini masih tetap ya. Cuman tampilannya karena ini sudah diubah menggunakan ini tadi. Kategori kota pertama kita ubah menjadi Medan. Berarti akan berubah tampilannya di list kota baru. Gitu. Oke, nah kemudian kita juga bisa hapus kota tadi. Misalkan kita nggak mau tampilkan hasilnya tadi ya. Misalkan kita mau kota Medannya ini kita mau nggak tampilkan. Misalkan kita pakai namanya perintah del kota 1 indeks, kemudian print lagi. Print list kota baru. Ini adalah kota. Nah, nanti Medannya jadi hilang. Jadi tinggal 4 kota saja. Padang, Palembang, Bandung, Bogor. Padahal ini sebenarnya database-nya ada, cuman dimanipulasi saja. Di tampilannya kita manipulasi menjadi kita hilangkan. Hanya manipulasi data saja. Manipulasi tampilan. Oke, sampai sini kita lanjut langsung tapel ya. Untuk melihat perbedaannya. Kalau tapel itu kita ganti ininya menjadi kurung buka. Kurungnya adalah kurung ini. Sebenarnya kalau di tapel itu nggak pakai kurung pun sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya ya, nggak pakai kurung juga nggak masalah. Karena dia datanya tapel, dia lebih simpel sebenarnya. Cuman memang standarnya harus pakai kurung standar. Nanti kita buktikan kalau dia nggak pakai kurung nggak apa-apa ya. Misalkan ini yang 2 pakai kurung, yang 3 nggak deh. Kemudian kita hapus dulu semuanya. Supaya kita bisa print kota. Print huruf. Print angka. Oke, kita langsung run. Nah, dia tampilannya udah pasti dia akan sama. Dia menggunakan kurung buka, kurung tutup, meskipun kita nggak pakaiin, karena sudah terindeks bahwa ini adalah data list. Coba lagi, nah sama. Ini adalah data bukan list ya, data tapel. Sorry, kok list lagi. Tapel. Dirinya kalau data tapel itu pasti dia nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah, coba kita langsung tampilkan ya. Nah, ini untuk menampilkan udah, kemudian kita cuma bisa kita akses saja. Misalkan kita mau ubah misalkan kita mau ubah ya.
Kita mengubah misalkan menggunakan tadi kota jadi Medan misalkan. Coba kita print kota lagi. Mau nggak? Nah, ini nggak mau. Jadi seolah-olah dia nggak ada indeks kota satu yang nggak ada nggak terindeks ya kota satunya. Padahal dia ada, karena dia data ini dia nggak bisa diubah. Jenisnya adalah jenis tuple, object does not support item assign. Jadi nggak bisa diubah, nggak support untuk diganti, nggak bisa digantikan. Jadi data tuple itu nggak bisa diganti. Kalau misalnya yang bisa diganti itu hanya yang list ataupun yang dictionary. Dictionary itu yang terakhir, kita menggunakan data dictionary. Data dictionary itu adalah data yang bisa langsung kita kelompokkan dari awal. Misalkan kita mau membuat dictionary, misalkan ada mahasiswa ya, variabel mahasiswa sama dengan isinya. Nah, di dalam tabel kayak dictionary itu kayak tabel ya, tabel mahasiswa yang mana isinya ada ID. ID. ID apa? ID mahasiswa. Misalkan 2020, 2023, 2023, 0101 misalnya ini adalah ID-nya. Kemudian diisi lagi dengan nama, kolom nama. Nama isinya adalah misalkan Andi ya. Namanya adalah Andi. Ini harus pakai koma. Kemudian ada lagi alamat. Alamat Banten. Kemudian ada jurusan. Jurusan S2 Infor. Oke. Ini adalah data dictionary. Nah, kemudian kita print. Print mahasiswa. Print variabel mahasiswa. 2022 di line 3. Line. Oh, dia pakai kurungnya ini. Oh, ini kurungnya. Kurungnya Kurawa. Nah, ini kurungnya Kurawa. Nah, sudah tampil. Di dalam data mahasiswa tadi ada ID, ada nama, ada alamat, ada jurusan yang masing-masing ada isinya ya. Ada isinya. Nah, ini data ini bisa diubah. Misalkan kita mau mengubah data, misalkan
mau diubah, ini kan udah diakses. Mau diubah namanya, misalkan namanya, misalkan alamat mau kita ubah menjadi dari Jakarta, dari Banten menjadi Jakarta misalkan. Misalkan kita mau ubah supaya ada ini, tambahin aja nih, data supaya kelihatan data mahasiswa. Ini adalah kita mau ubah data Banten menjadi Jakarta misalkan. Jadi mahasiswa di dalam diksionari mahasiswa ada yang namanya alamat, alamat, alamat. Tadinya kan alamatnya Banten. Kita mau ubah menjadi Jakarta. Jakarta. Nah, kemudian kita print, print mahasiswa lagi. Kita cek. Nah, awalnya data mahasiswa ID ini jurusan apa? Alamat Banten. Kemudian di print yang kedua, data itu sudah berganti menjadi alamatnya adalah Jakarta. Jadi print lagi data mahasiswa baru. Data mahasiswa new ya. Nah, data mahasiswa awalnya adalah ini, alamatnya itu Banten, kita ubah menjadi Jakarta. Nah, ini juga bisa kita tambahkan lagi, misalkan kita mau nambahin status, kan ini belum ada statusnya ya, statusnya aktif atau enggak misalkan. Mahasiswa, kita tambahkan status, status yang mana statusnya adalah aktif. Ya. Jadi kita tambahkan lagi satu variabel, satu apa namanya ya, satu apa sih namanya? Eh, Nah, satu kolom lagi namanya itu status, status aktif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, ini juga bisa kita hapus juga sama kayak tadi ya. Bisa kita mau menghapus alamat misalkan. Kita menghapus ya alamat, mau menghapus alamat. Itu kita bisa menghapus di sini. Del, sorry. Supaya kelihatan taruh di bawahnya aja. Del, del dari tabel mahasiswa. Kemudian kita pilih alamat. Alamat. Jadi nanti alamatnya nggak ditampilkan. Kemudian kita print lagi. Print mahasiswa. Oke, kita lanjut. Nah, kita mahasiswanya tadi ini, alamatnya Banten, diubah menjadi Jakarta. Nah, di print lagi yang berikutnya karena sudah dihapus alamatnya, maka dia nggak ada. Hilang. Oke, untuk selanjutnya adalah fungsi. Ini yang terakhir untuk Python ya.
Nanti minggu depan sudah lanjut ke NumPy dan Pandas. Nah, untuk fungsi ini kemarin itu sama yang ditanyakan ya. Kemarin kan ada penggunaan def. Nah, def itu bisa digunakan untuk kita membuat fungsi. Misalnya kita mau pengen membuat fungsi untuk penghitungan persegi misalkan. Itu kita bisa definisikan dulu. Definisikan, kemudian rumusnya tuh gini ya. Rumusnya itu adalah def, kemudian nama fungsinya apa, nama fungsi. Nih, nama fungsinya apa. Yang mana isinya adalah sebuah pernyataan. Pernyataannya itu apa? Pernyataan misalkan. Pernyataan. Nanti pernyataan itu setelah kita definisikan, kita kembalikan nilainya ke si pernyataan tadi. Baru kemudian kita panggil dengan nama fungsinya. Nama fungsinya. Nama fungsinya. Nah, kita langsung, misalkan kita mau mendefinisikan sebuah persegi. Definisikan persegi. Persegi gini ya. Yang mana persegi itu adalah, yang dihitung itu adalah sisinya ya. Sisi kali sisi kan. Sisinya. Oke. Ini kita definisikan bahwa persegi itu memiliki sisi. Sisi. Nah, kemudian pernyataannya apa? Pernyataannya itu adalah kita mau menghitung luas perseginya. Luas persegi gitu ya. Yang mana perseginya itu luasnya dihitung dengan mengalihkan sisi dikali dengan sisi. Sisi. Sisi kali sisi. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi nilainya ke pernyataan tadi, return luas persegi. Jadi definisi persegi, yang mana persegi itu adalah memiliki sisi. Di sisi nanti kita input. Kita input dari saat kita print ya. Sisi. Nah, luas perseginya itu adalah sisi kali sisi. Nanti ketika dia sudah ketemu sisinya itu berapa, nanti dikembalikan lagi ke sini penghitungannya luas persegi sisi kali sisi. Nah, oke, kita langsung print. Print yang mana adalah persegi. Kan? Persegi. Nah, persegi itu kita input sisinya di sini. Misalkan sisinya adalah 9 misalkan. Yang mana luas sisinya itu adalah, panjang sisinya adalah 9. Nah, ketika dia ketemu 9, nanti dikembalikan nih. Cara penghitungannya adalah luas persegi adalah sisi kali sisi. Oke, kita print. Nah, ketika ketik 9, karena luas perseginya adalah 9 kali 9, maka hasilnya adalah 81. Kalau kita mau mendefinisikan sebuah lingkaran, definisi def lingkaran. Yang mana lingkaran itu yang dihitung adalah jari-jari ya, jari. Kenyataannya adalah luas lingkaran sama dengan 3 kali 3,14 dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari. Ini ya. Kemudian kita return luas lingkaran. Oke. Kemudian kita print lingkaran dengan misalkan kita sisinya apa namanya? Jari-jarinya misalkan kita kasih 7. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7. Kita print. Di line 6.
Oh ini belum. Nah, jari-jarinya ketika jari-jarinya 7, maka jika 14 kali 7 kali 7 hasilnya adalah 153,86. Gimana kalau persegi panjang yang dia biasanya kan beda ya. Ini dulu deh, kalau kita mau buat inputannya itu nggak di sini gitu. Inputannya itu kalau kita masukin dari inputan gitu misalkan. Kalau ini kan kita harus tetapin 9 dari sini ya. Gimana kalau inputnya itu nanti nggak dari sini tapi dari inputan. Nah, kita langsung masukkan aja misalkan kita mau input dari sini nih, perseginya aja deh. Persegi misalkan kita mau input dari perseginya. Nah, print luas persegi, kita kasih string dulu ya. Luas persegi adalah adalah koma yang mana persegi kita kasih inputan. Nah, oh, persegi kali ini kita kasih sisi ya, sisi. Nah, sisi ini adalah di input gitu ya. Di input dulu terlebih dahulu. Nah, kita kasih inputan sisinya di sini. Kasih inputan yang mana sisinya ini adalah inputan gitu ya. Apa yang di input? Float. Float karena apa? Supaya dia bisa masukkan koma ya. Kalau misalkan nanti dia panjangnya adalah apa? Eh, Misalkan dia eh, sisinya itu adalah koma-koma, nanti bisa bisa dimasukkan. Nah, float dari inputan, input, 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 masukkan, masukkan sisi panjang sisi. Kita coba nih kan. Nah, jadi dimasukkan dulu nih panjang sisinya, misalkan panjang sisinya 8, hasilnya 64 karena 8 kali 8 64. Kita running lagi misalkan sisinya adalah 7, maka hasilnya 49. Karena dia float ya, float maka dia ada komanya di sini. Misalkan kita masukkan koma deh, 4,5 per setengah ya, 20,25. Nah, gimana kalau persegi panjang? Kalau persegi panjang kan beda ya, dia antara panjang dan lebar itu kan perlu diinput juga ya. Persegi panjang. Nah, persegi panjang itu kan biasanya ada panjang, ada lebar. Jadi kita kasih aja di sini misalkan persegi panjang. Berarti yang dimasukkan adalah variabel panjang dan variabel lebar. Gitu ya. Panjang sama lebar. Nah, di mana luasnya? Luasnya adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kali lebar. Panjang kali lebar. Letron luas persegi panjang. Oke, nah sisinya, panjangnya, panjangnya inputan ya. Masukkan panjang. Kemudian lebarnya juga dimasukkan. Load, input, masukkan lebar. Masukkan lebar.
Kemudian print luas, persegi, panjang. Yang mana hasilnya adalah persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang dari panjang dan lebar. Nah, jadi definisinya adalah persegi panjang itu adalah panjang, ada inputan panjang, apa ada panjang, ada lebar. Nah, luasnya itu adalah panjang kali lebar. Ketika sudah dimasukkan panjang sama lebarnya, maka nilainya dikembalikan lagi ke perhitungannya, yaitu panjang kali lebar. Oke, nah kita coba run. Masukkan panjangnya misalkan 6, lebarnya misalkan 4. 6 kali 4, 24. Oke, di sini materi ada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan mengenai data. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ini ya, semua ini. Dari kemarin hari pertemuan pertama hari Senin itu kita udah belajar tentang tipe data. Tipe data ada float, ada integer, ada kompleks, string, boolean, list, tuple, dan dictionary. Dictionary terakhir pada hari ini. Nah, di dalam data tadi ada perhitungan atau operasi, ada aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, ada keanggotaan tadi ya, ada identitas. Terus juga kita belajar tentang if, else, sama elif. Belajar juga tentang tadi while loop, for loop, sama next loop. Nah, sudah tentang number juga tadi kita belajar juga tentang konversi dari integer ke float, kompleks, dan sebaliknya. Udah ada string, mengakses nilai, memperbarui nilai, menghitung jumlah karakter tadi. Juga ada list, tadi yang membuat list, mengakses nilainya tadi, memperbarui nilai list, menghapus nilai list. Jadi kayak tadi ada yang Jakarta jadi Medan, memperbarui ya. Kemudian juga kita bisa hapus kotanya, Jakarta, bisa kita hapus. Kemudian ada data tuple yang nggak bisa diapa-apain ya. Data tuple itu sudah fix, nggak bisa diubah-ubah. Kita cuma bisa membuat dan hanya bisa mengaksesnya saja. Terus terakhir tadi ada dictionary, itu membuat dictionary ditandain dengan tanda kurung kurawal ya kalau dictionary ya. Yang mana dictionary itu datanya itu kita bisa apa namanya buat langsung misalkan kayak data tentang mahasiswa tadi, mahasiswa yang mana isinya itu ada apa namanya ID, alamat, jurusan dan sebagainya. Itu kita bisa akses, bisa perbarui juga, bisa kita hapus juga. Sama kayak data list tadi. Cuma bedanya kalau dictionary itu lebih banyak datanya ya. Kemudian ada fungsi tadi yang terakhir, yaitu bisa kita definisikan fungsinya, itu untuk fungsi untuk penghitungan persegi, lingkaran, ataupun untuk segi panjang. Yang datanya juga bisa kita langsung isi di codingannya, atau kita bisa masukkan melalui data inputan. Nah, ini semua adalah eh, pelajaran mengenai dasar-dasar dari Python. Itu datanya terbatas pada data ini aja. Data yang integer, float, kompleks, string, boolean, list, dan apel,
tabel, kemudian dictionary. Nah, nanti ketika di NumPy itu data ini akan lebih banyak lagi tipenya, bukan cuma ini aja, tapi nanti ada banyak-banyak tipe di NumPy sampai nanti kita ke Pandas itu sudah ada lagi tambahan mengenai data time series ataupun data series ya, data series. Data yang sifatnya itu data series. Ya, data series. Jadi lebih luasan kalau menggunakan NumPy ataupun Pandas. Kalau di Python ini terbatas pada data-data ini aja. Nah, kenapa dia lebih banyak di NumPy di library NumPy karena dia nanti bisa untuk mengolah data. Jadi sudah berupa data CSV ya untuk mengolah. Kita olah menggunakan library-nya NumPy dan Pandas. Oke. Sampai malam hari ini sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, cukup ya malam ini. Iya, Bang. Cukup. Nah, di minggu depan sudah pakai NumPy. Udah diklaim host belum, Bang? Udah ya? Udah. Jangan aku enggak.